disampaikan kepada media dan para tim pengacara yang ikut hadir di tempat ini. Saya sebagai orang tua dari Tommy Samuel Marbun, sejak kejadian 2 atau 3 hari saya telepon Bapak Kapolres, mantan Kapolres, tapi tidak diangkat. Saya chat, besoknya baru di telepon saya, bilang, Inang percayakan sama saya, adik saya itu masih ada. Tolong Bapak, kalau saya nggak sanggup saya berangkat begitu ini karena begitu jauh. Pada saat ini memang melemah pada saat itu. Jadi Bapak itu bilang, katanya Inang sakit. Ya, saya sakit. Sejak kejadian itu, karena saya tidak baik, tapi tolong Bapak dibantu pencarian anak kami. Siap Inang akan dilakukan. Nah, setelah saya bulan 1 Januari tanggal 23 saya berangkat ke Bintuni. Memang keadaan saya saat itu memang lemah, tapi saya berjuang demi anak saya. Saya mau mencari di mana anak saya Tommy. Saya pergi ke rumah Bapak mantan Kapolres. Saya ajak menantu Eda dan Bapak, ayolah kita berkunjung ke rumah beliau. Karena saya sebagai orang tua, saya meminta pertanggungjawaban bagaimana keadaan anak saya. Kami pergi, terus Bapak itu bilang, Inang percaya kalau adik saya itu masih ada, tapi mungkin saja adik saya itu ada nangkap di sungai, ada gua Gondoruo katanya. Terus Bapak, saya nggak tahu masalah itu Bapak. Saya minta di mana anak saya itu nih Pak, minta tolong. Kalau saya Inang, memang tim sudah berangkat besok. Kami akan berangkat ke TKP. Tapi saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati karena KKI sudah menunggu di sawit. Saya pada saat itu nggak tahu bagaimana posisi sawit itu. Sudah menunggu di sana karena kalau memang nanti ada tembakan, pencarian kedua akan gagal. Terus saya bilang, Bapak, saya minta tolong lah Pak. Saya nggak tahu masalah medannya bagaimana. Saya minta kejelasan bagaimana anak saya Tommy. Di mana anak saya Tommy? Tolong Bapak. Ya Inang percaya kalau anak saya itu masih ada. Adik saya itu masih ada. Inang percayakan sama kami. Nah, saya kecewa. Sangat kecewa karena saya menghargai Bapak itu. Sebelum pencarian kedua saya pergi, tapi setelah pencarian kedua tidak dilakukan karena pecah lompat. Kalau saya merasa apa salahnya karena tidak jauhnya rumah Bapak Kapolres itu dengan tempat tinggalnya Tommy. Apa salahnya datang menjenguk kami atau menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi pada pencarian kedua. Kami tunggu-tunggu tidak ada tiket. Di situ saya paling kecewa. Saya menghargainya sebagai pimpinan anak kami. Sejak mau baptis Sem, mungkin nggak jadi baptis Sem bulan 12. Kenapa Pak? Karena banyak tugas. Saya perasaan sebagai orang tua, kalau memang itu menjadi menghalangi untuk acara itu, sudah kita tunda Januari lah ya Ma. Ya Pak, tapi berita ini yang kami terima, kami tidak terima. Kami meminta kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Kapolri yang terhormat. Kami minta di mana keberadaan anak kami Tommy. Itu catatan kami. Tidak ada yang kami minta. Ada di mana keberadaan anak kami Tommy. Bagaimana nanti Sem kalau sudah besar menanyakan di mana Bapak saya. Kalau memang anak saya sudah tidak ada, di mana jasadnya? Di mana jasadnya? Kami tidak terima
pensiunan guru kami Bapak. Tolong Bapak, kembalikan dengan kami Tommy. Di mana keberadaannya Bapak? Tolong Bapak, kami tidak sanggup membayangkan bagaimana laporan kami terlunta-lunta Bapak. Kesana kemari menunggu berita anak kami. Tapi kami yakin percaya kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dengan hati nurani, jeritan hati seorang ibu. Tolong Bapak dengarkan saya Bapak. Tolong Bapak, kembalikan dengan kami Tommy. Di mana keberadaannya Bapak? Kami mohon. Kami yakin dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri yang terhormat dapat menolong kami orang kecil ini. Tolong Bapak, tolong dibantu kami untuk melihat atau mencari keberadaan anak kami Tommy Syamel Makmun. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.